Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 Belajar dan Pembelajaran akan menyampaikan teori kognitif. Kami beranggotakan Bagus Setiawan, Dio Dianata Rizky, Mei Dwi Jayanti, dan Nadine Anindya Subekti. Ada 2 poin yang akan disampaikan, pengertian kognitif secara bahasa, KBBI, dan dalam istilah pendidikan. Teori kognitif terbagi menjadi teori kognitif sosial, teori pengolahan informasi, dan teori Ausubel. Pengertian kognitif secara bahasa berasal dari kata cogiter yang artinya berpikir. Sedangkan menurut KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya stimulus dan respon, tapi juga belajar aktif lewat interaksi sosial dan pengalaman. Teori kognitif sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini didasarkan atas proposisi bahwa proses sosial dan proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Sebagai contoh, sering kita temui pembelajar yang merasa kesulitan dalam sekolah bukan karena benar-benar kesulitan, melainkan karena mereka percaya bahwa mereka tidak dapat mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya, teori pengolahan informasi. Pengolahan informasi terjadi dalam tahapan yang memisahkan antara penerimaan sebuah stimulus dan pemberian respon. Teori ini dapat dianalogikan dengan pengolahan komputer dan terlibat dalam semua aktivitas kognitif. Proses pengolahan informasi. Mulanya, informasi masuk ke dalam working memory, kemudian tersimpan melalui pengulangan dan dihubungkan dengan informasi terkait dengan long-term memory. Sistem pengolahan informasi hanya dapat menangani beberapa pengolahan sekaligus. Prinsip pengolahan informasi ini seringkali diaplikasikan dalam pembelajaran, contohnya organisator pengantar, kondisi pembelajaran, dan muatan kognitif. Selanjutnya, teori Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna dan dibagi menjadi 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut bagaimana siswa dapat mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Faktor dan syarat yang mempengaruhi belajar bermakna. 1. Struktur kognitif yang ada. 2. Stabilitas. 3. Kejelasan pengetahuan. Faktor tersebut didukung oleh 2 syarat, yakni materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial, dan siswa harus memiliki kesiapan dan keinginan untuk belajar bermakna. Kemudian, hal yang harus dilakukan guru agar pembelajaran menjadi bermakna. Pertama, pengaturan awal. Kedua, diferensial progresif. Ketiga, belajar superordinar. Dan keempat, penyesuaian integrasi. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.